yang paling penting adalah kita mengasah skill. Sebenarnya kita mau ngapain sih? Karena kan tech itu banyak banget ya, yang kayak engineer study, data, terus juga security, AI dan lain-lain gitu. Nah, kita tuh kalau misalkan kita interest, tech itu terlalu gede gitu loh. Jadi kalau misalkan mau belajar, pick something that you are really interested in. Halo Biders, selamat datang lagi di podcast Blog Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini, dan juga potensi keren yang dihadirkan oleh teknologi Web3 atau juga blockchain. Saya Green Man Ron yang akan memimpin kalian di podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih, seorang founders dari Meterstack Community, yaitu Mbak Rahayu Erliani. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berkenalan dengan Ayu. How are you? I'm good, thank you. How are you? Aman, baik terus. Macet nggak tadi di sini? Wah, macet banget. Macet Lebih dari 1 jam lah ke sini. Oke, lumayan ya. Kalau 3 jam bisa ke Bandung berarti. Ada bus tetap lama Pak. Oke, sebelum kita ngobrol nih lebih jauh di podcast ini, boleh share sedikit nggak sih intro awal backgroundnya dirimu? Oke. Sebelumnya aku mau bilang makasih buat Mas Greenman dan juga tim Blog Dev ID yang udah mau invite aku untuk podcast kali ini gitu. Jadi ya sebelumnya perkenalkan, aku Rahayu Erliani tapi bisa dipanggil Ayu aja for short. Ya jadi saat ini tuh aku juga sambil kerja. Tadi kan udah disebut ya kalau aku founding tech community. Yes. Jadi ya aku sekarang kerja sebagai salesperson in a IT company gitu ya. Jadi emang kerja terus juga sampingannya adalah ngurusin tech community. Yes, betul. Oke, menarik seru. Nah, berarti kalau dari sebelumnya apakah memang orang tech kah? Misalkan dari kuliah atau suka tech dari gimana? Enggak, justru karena aku itu dulu di awal ambil kuliahnya tuh communication. Jadi kayak PR thing gitu loh. Jadi sebenarnya sih ini emang agak jumping industri gitu. Jadi pertama kali aku karir itu sebenarnya industrinya berbeda. Jadi 5 tahun pertama karir aku itu aku ada ke fashion pernah terus juga di hospitality gitu. Tapi aku tuh realize something kayak dari dulu waktu aku SMP. Dulu aku tuh masih ingat nggak zaman Friendster? Yes. Sorry ya, ketahuan umurnya. Enggak, tetap lah semuanya juga kelihatan tuan saya. Kecuali bapak saya kemarin sama. Nah jadi ceritanya tuh dulu waktu SMP zaman Friendster itu kita kan dulu pakai ini ya warnet. Betul, masih ke warnet. Jadi tuh dulu aku sering banget pulang sekolah itu ke warnet. Nah di warnet itu terbentuklah suatu semacam komunitas lah. Jadi tuh para hackers inilah gitu. Jadi mereka tuh suka ngoprek-ngoprek Friendster, coding dan lain-lain. And then at that point aku itu interested untuk belajar itu. Dulu aku SMP itu bisa coding. Zaman dulu ya. Jago banget. Tapi berarti belajarnya otodidak aja dari mereka itu. Otodidak aja benar-benar. Menarik. Nah, habis itu ya karena cuman ada di masa itu doang, terus aku juga enggak pursue further ya tentang skill itu. Jadi ya udah it's gone just like that gitu. Nah, makanya waktu ada kesempatan ketika aku ditawarin untuk masuk ke SaaS produk lah. Pertama itu SaaS produk gitu. Jadi enggak totally IT dan aku masih di bagian salesnya gitu loh. Jadi ternyata pas aku masuk itu aku pikir kayak teknologi ini tuh very fast pace gitu loh. Jadi ya aku pursue itulah untuk di karir untuk kedepannya sih. Oke, menarik. Berarti ternyata tanpa disadari memang sudah punya interesting dengan teknologi dan stuff kayak gitu ya, makanya dulu, geser gitu. Nah, aman. Kalau geser awal juga saya justru kalau aku kebalik. Aku dulu IT dulu lalu capek ngoding baru pindah gitu kan. Baru pindah ya udah bisnis, operasional and stuff kayak gitu. Nah, tadi ada ngomongin nih kan kita as mention foundersnya Meter Technology gitu kan. Nah, boleh share nggak sih Meters tuh what kind of? Oke, jadi Meters itu tuh masih komunitas baru. Jadi itu memang awalnya terbentuk
jujur ya, ini jujur. Harus dong. Terus Bitters itu kan initially-nya adalah tech community ya. Nah jadi berhubung aku kerja di IT company, my first reason itu adalah aku pengen coba cari leads. Oke. Tetap jualan lah ya. Biar dapat KPI. Gitu. Jadi emang aku initiate sendiri. Plus juga nggak hanya itu ya, aku tuh sebenarnya ngerti lah ya, ngelihat dari teman-teman sekitar yang kayak yang beneran IT people-nya gitu. Mereka tuh sibuk kerja gitu kan, sibuk kerja malam pun juga masih suka ngurusin kerjaan gitu. Nah, jadi ya. Berarti saya mau. Ya, kalau malahin kali. Lu doang kayaknya. Siapa tahu kan dapat endorsean botol. Iya, jadi aku ngeliat itu mereka kayak do they have life outside of work gitu kan. Jadi kayak aku pengen kasih wadah gitu buat teman-teman IT yang ngoprek di belakang komputer mulu gitu, untuk punya wadah mereka bisa ini ya, bisa meet up sama teman-teman baru yang seperjuangan gitu. Jadi ya awalnya seperti itu. Jadi emang isi awalnya itu adalah orang-orang yang berasal dari tech background. Ya, misalkan kayak software engineers, terus juga AI engineers atau data analyst, product atau project managers dan lain-lainnya. Tapi nggak cuma itu, kita juga open sih buat teman-teman yang di luar tech, tapi punya antusias di tech, industri tech gitu. Jadi mereka mau tukar insight, dapat lesson dari situ, itu boleh banget sih. Jadi kayak caranya ya orang yang mungkin mau interest gitu tapi bingung mau kemana, sharing-sharingnya kemana gitu. Betul. Itu boleh banget ya join Bitters Tech Community. Asik. Nanti kita promo di belakang. Jangan lupa. Ya, canda nggak ada. Blok teh gratis Faruli. Nanti gua kena nih. Gini. Asli. Ya kayak Bapak Pol. Oke. Nah, coba kita geser sedikit. Tadi komunitas teknologi gitu segala macam. Nah, the newest teknologi saat ini kan blockchain ya gitu. Dirimu familiar atau dengar tentang blockchain teknologi itu kira-kira dari kapan? Kalau Asin personal? Oke, familiar yes, karena aku punya orang terdekat yang takut nih orang terdekat. Orang terdekat yang jumping di situ gitu. Terjun di dunia situ dan making a way out of it lah gitu loh. Jadi menurutku ya keren gitu. Cuman honestly sebagai orang yang awam itu aku juga berpikir kayak kayak kripto kan sepengetahuanku kayak ya itu aset digital yang bisa dipakai buat transaksi online zaman sekarang ya. Jadi kayak gitu. Terus juga istilahnya Web3 ya? Web3 blockchain ya, the technology. Web3 itu kayak kayak aku ngerasa itu the future of internet. Karena dengarkan tuh, the future of internet. Karena kan aku di IT company kan. Jadi kayak at some point aku mengerti yang namanya the potential of Web3 gitu. Karena yang sepengetahuan aku kan adalah Web3 itu mendesentralisasi data ya, yang mana kita juga bisa jadi full control of the data and internet itself gitu. Ya jadi ya Web3 itu menurut aku seperti itu, kita punya full control buat ngakses data kita dan juga internet itu sendiri gitu. Terus juga kayak yang blockchain itu yang aku tangkap juga lebih ke arah ini tuh adalah suatu teknologi yang cukup komprehensif untuk menyempurnakan cyber security. Ya gitu ya, betul ya. Bisa banyak bersambungannya banyak. Iya, jadi itulah yang aku tangkap dari ya Web3, blockchain, crypto. Oke, menarik. Nah, tadi kan dirimu udah mention nih, awal buat Meter, honestly awalnya seperti apa gitu. Kalau kan sekarang tapi tetap dilanjutin kan. Tapi udah enggak pakai leads lagi sih udah enggak nyari leads ya. Kalau sekarang kan memang creating the community-nya ya. Gitu. Oh my god. Balik tadi SMP suka lalu hilang gitu aja, lalu sekarang suka lagi yang benar-benar mau driven gitu ya, driven this community. Goals ke depannya dari Meters atau dirimu personal apa sih? Oke, kalau secara personal sendiri sih aku karena punya plan sebenarnya. Plan it's still coming soon. Jadi aku kepengen punya connection di tech company ini gitu. Di tech industry ini gitu ya. Jadi supaya nanti in the future untuk mengenalkan apa yang aku buat itu lebih easy
gitu. Jadi kayak aku udah punya wadahnya juga sendiri. Itu pertama. Terus kedua, untuk Meter sendiri sih aku berharapnya untuk lebih growing ke teman-teman tech atau non tech juga gitu untuk iya, jadi aku pengen teman-teman tech ataupun non tech kalau misalkan pengen coba untuk kenal gitu ya untuk industri tech ini sendiri atau dapat insight atau punya planning untuk career switching tapi nggak tahu mau nanya ke siapa gitu karena dengan orang yang tepat. Nah, Meters itu ada teman-teman di situ yang bisa tukar pikiran lah. Jadi kalian itu bebas sebenarnya bisa diskusi apa aja gitu sih. Tapi ada siapa tahu di sampingnya gitu kali dapat jodoh atau apa. Oh iya benar. Ya. Benar. Di jodoh. Coba. Beri gimana. Bisa. Oh, ini udah punya ya? Kok marah gitu dia? Okay. Iya. Nah dari situ ya, nah dirimu kan sekarang bekerja juga gitu ya kan di sebuah tech company as in salesperson lalu creating si Meters ini gitu. Nah apa ya challenge-nya ketika dirimu create si Meters community ini gitu kan dari pertama awal iseng-iseng cuma mau nyari list segala macam, apa sih yang sudah dialami sampai saat ini gitu challenge? Yang maksudnya kayak ini balancing. Si challenge ketika handle si Meters community ini di mana dirimu berarti kan harus maintain kan. Betul. Ya, oke. Jadi untuk sekarang sih memang belum karena untuk yang handle belum itu banyak. Masih aku sendiri. Okay. Sorry sebenarnya ada sih teman-teman yang hyping it up gitu loh, yang ngebantu di belakang tuh beberapa gitu kan. Cuman memang untuk idea segala macam itu masih aku sendiri gitu. Nah, kita memang lagi coba berusaha untuk ngadain teman untuk community manager gitu untuk bantu ngurusin si community ini which is lagi on process dan ya doain aja semoga dengan ada tambahan orang ini itu bisa lebih ini lagi ya lebih lagi. Udah berapa lama sih? Dan member udah berapa? Oke, tadi aku belum bilang ya, itu baru mulai Januari 2024 ini. Oke. Iya. Baru 4 bulan. Sebetulnya sih dulu sebelum Meters ini ada namanya Women in Tech gitu. Nah, jadi aku sempat buat itu sebelumnya. Nah, jadi waktu itu karena aku udah terlalu sibuk, jadi kayak itu pause for a long time, and then ya udah muncul lagi lah si Meters ini gitu. Oke, member sampai saat ini? Untuk membersnya sendiri kita itu di 150 orangan. Tapi sebenarnya kemarin tuh lagi baru akuisisi ada satu komunitas lagi yang bisa dijadiin kayak rutinitasnya Meters gitu. Jadi emang komunitas lari. Jadi emang itu udah diakuisisi sama Meters. Nah, untuk yang si komunitas lari ini tuh dia lebih macam-macam lagi orangnya enggak terlalu tech doang. Iya, nah di situ udah 250-an lah. Oke, menarik. Baru 4 bulanan tapi sudah segitu banyak. Good. Cakep. Thank you. Semangat terus. Thank you. Nah, lalu kalau dari semuanya gitu kita ngomongin tech orang mau belajar dan lain-lain biasanya basic apa sih menurutmu gitu yang dibutuhkan kalau orang-orang memang mau belajar tahu tentang tech as in general ya, any kind of tech? Aku pikir sih harus perbanyak connection dulu ya. Selain dari skill ya. Nah, cuman kalau connection ya itu penting. Cuman yang paling penting adalah kita mengasah skill. Sebenarnya kita mau ngapain sih? Karena kan tech itu banyak banget ya kayak engineer study, data, terus juga security, AI dan lain-lain gitu. Nah, kita tuh kalau misalkan kita interest tech itu terlalu gede gitu loh. Jadi kalau misalkan mau belajar, pick something that you are really interested in. Gitu. Berarti cari bener-bener dikerucutkan dulu lagi dikerucutkan dulu. Nah, terus kan juga sekarang tuh banyak ya bootcamp yang udah bahkan gratis ya untuk belajar gitu. Jadi itu teman-teman tuh boleh lah gitu ya. Kayak blog dev nih apalagi kalau misalkan teman-teman mau belajar soal blockchain. Makasih loh, bisa dijualin. Iya, jadi kalau tertarik buat blockchain ya bisa kan ke blog dev gitu. Bisa. Ikut komunitasnya juga ada gitu kan. Ya menurutku asah skillnya juga di situ. Gitu. Oke, menarik. Berarti buat teman-teman builders jangan lupa find out dulu nih kalau kita ngomongin tech in general, ya anggap blockchain karena dibalik lagi blockchain pun di dalam blockchain masih kepisah-pisah lagi. Lu mau smart contract, lu mau DeFi, mau apa segala macam. Paling enggak find out dulu deh gitu mau spesifiknya di mana. Kalau AI pun juga ya ada creating AI-nya atau memang user yang menggunakan AI karena kan nggak mudah ya sebenarnya kalau kita mau menggunakan AI itu biar dapat algoritmenya yang benar gitu kan hasil memuaskan. Benar. Gitu. Oke. Nah, kalau dari situ gitu ya, dirimu kan
tadi udah ada aku tanya tentang about blockchain things and stuff gitu. Menurutmu sendiri gitu di Indonesia atau mungkin yang selama ini dirimu pernah dapatkan atau pernah nggak dapatkan gitu ya, tentang blockchain literasinya gimana sih gitu? I mean, apakah memang out of the world gitu atau memang udah sering banyak dapat info nih? Oke, jadi tuh pengalaman aku kerja di tempatku sekarang itu untuk nge-approach ya, dapetin klien blockchain based gitu, itu cukup susah. Komunitasnya ada banyak, gitu ya. Tapi what they can do with us or what we can help them gitu itu masih belum ketemu banyak sih gitu. Karena mayoritas mungkin masih trader doang kali ya. Betul gitu. Jadi ya untuk so far sih sepengalaman aku karena pekerjaan juga aku cari klien juga kan gitu. Nah di blockchain itu memang sebenarnya marketnya udah mau difokusin ke sana juga gitu. Cuman ya memang step by step sih kayaknya. Ya, masih dikit buildersnya. Buildersnya masih dikit, betul. Nah kalau dari situ kan berarti kebenaran aku udah pernah ikut nih ya kan, join aku asking ikut eventmu gitu ya, kumpul sama teman-teman Mitters. Nah sekiranya kalau dari pandangan gitu kita sama-sama komunitas gitu ya, komunitas. Kira-kira apa sih best practice-nya yang memang Mitters coba siapkan, misalkan collab sama komunitas kayak tadi kan ada sama komunitas lari, entah collab apa segala macam. Kira-kira what can we do sama BlockDev ya? Kalau aku bilang sih balik lagi tadi kan tanya ya soal literasi mengenai blockchain ini sendiri kayak mana di Indonesia gitu. Nah kita mesti pick interestnya dulu dari people ini. Nah caranya gimana? Menurut aku sih bisa kalau misalkan dari BlockDev itu punya ya kayak event acara itu specifically invite Mitters juga, timnya Mitters, membersnya Mitters gitu. Jadi buat mereka yang interested boleh gabung di sini. Nah, jadi itu untuk perkenalan dulu. Jadi ketika mereka udah acknowledge nih existence-nya si BlockDev, boleh kita collab gitu loh. Jadi kasih brand awareness-nya dulu nih BlockDev nih gitu. Ajak event apa ajak party? Ya. Party mulu sih, parah. Astagfirullah. Birthday party Excel 2 bulan ya kelar-kelar. Boleh. Next lah, kita akan ada bikin kita invite. Iya bisa, nanti kita ngobrol di ngelipin curiga nih kebanyakan di corporate apa ya, di pemerintahan. Wah, takut juga. Ntar kita ditembak, ada tukang bakso di depan tiba-tiba. Nah, lalu kan aku balikin ke personal gitu ya. Dirimu tadi sama sih mungkin miripnya adalah dari personal things-nya gitu. How do you maintain the time, the work life? Gimana ngebagi kerjaan di kantor, setup si komunitas ini, lalu ya udah jangan kayak Excel gitu tiba-tiba sehat-sehat itu setupnya gimana sih? Terus kali gue tanggalin gitu. Iya, jadi ya cukup berat sih sebetulnya, apalagi 4 bulan kan udah jalan nih gitu. Jadi harus makin serius dong buat nge-growing si Mitters ini juga. Nah, jadi yang aku lakukan sih sejauh ini masih mencoba menyematkan waktu untuk ngurusin Mitters itu di luar jam kerja. Let's say kalau ada waktu free di jam break itu aku biasanya makan cepet tuh ya, makan cepet 15 menit ngebut ya. Terus kalau bisa iya udah terus ngurusin apa yang aku urusin mengenai Mitters gitu. Bingung. Tadi gue sama. Iya, jadi membagi waktu makan cepat. Makan cepat ya kan 15 menit aja. Terus makan di pantry lah. Makan di pantry habis itu sambil buka laptop. Buka laptop ngurusin Mitters atau setelah jam kerja. Gitu. Malam. Jadi bener-bener semuanya kerja aja terus gitu. Enggak pacaran, enggak malam mingguan. Enggak party maksud lo? Ada apa dengan party? Ada rusak. Enggak lah, kita enggak party, kita ya work life balance-nya kan ya kalau kayak orang-orang gitu lah ya, ada hard-hardnya. Ya, tapi kan kalau dirimu kan jauh lebih sehat nih gitu. Siapa tahu aku bisa mencontoh gitu kan biar sehat. Kalau terakhir kemarin 10 hari nggak minum sakit. Minum air kan. Gitu. Oke. Berarti memang maintain-nya seperti itu as in daily. Kalau Sabtu Minggu? Daily. Sabtu Minggu sih aku tuh setiap hari Minggu usually itu memang me time.
Jadi nggak bisa diganggu sih, mostly ya, mostly nggak bisa diganggu. Kalau nggak penting-penting banget, no. Sih, gue curiga nih kontak gue nggak di save tadi waktu itu. Siapa sih lo janjian gue? Itu tuh kayak gitu biasanya. Tapi karena sekarang udah ada meters, kayaknya udah berbeda. Sama juga kayak aku bilang tadi, aku kan building something juga nih, gitu. Itu coming soon ya nanti. Itu extra time lagi nih. Jadi 3 things that I'm doing gitu loh. Doain aja lah semoga lancar. Amin. Tapi overall semuanya sampai saat ini aman lah ya ke handle. Aman. Nggak kena SP dari kantor vitamin gitu kan. KPI tebus lah ya. Jangan sedih ya. Jangan dipancing topiknya. Nanti curhat ya. Oke. Nah dirimu ada selain tadi ya ngobrol, sharing segala macam. Ada pernah creating event edukasi nggak sih? Asin misalkan kayak panelis, session atau apa? Atau memang cuman meet up, mingle aja ngobrol kesel? Belum. Oh belum. Ya. Okay. Nanti kita bikin. Butuh sponsor tapi. Tenang. Blok Dev sponsorin ya. Blok Dev aja kan nggak punya sponsor. Kemarin nanti kita minta. Kan saya bantu cari. Iya, boleh. Ya, jadi belum sih buat yang acara gitu. Sebenarnya bukan belum karena aku nggak mau. Resource-nya yang masih kurang gitu. Jadi resource, sponsor gitu. Sponsor, iya. Jadi ya bukan buat meters doang, buat Blok Dev juga gitu. Kita butuh. Bentar lagi Coinvest. Kamu berangkat emang lo. Iya kan, Bali kita 2 minggu. Tidak ada tiket. Kan semua gue juga. Oke, nah dari semuanya gitu berarti kira-kira nih apa sih event paling dekat nih yang lagi mau dibuat sama meters? Tadi kan udah ada ngomong ada yang something big nih di situ nanti aja. Nah kalau event? Kalau event yang terdekat itu nanti bulan Mei, akhir Mei. Jadi nanti ada collab. Ini pertama kalinya meters itu collab sama komunitas lain. Gitu. Jadi ya tech community juga lah gitu. Jadi ya. Itu yang aku kemarin baru masukin video ganti aja. Siap, ada Blok Dev juga berarti. Iya, benar-benar. Oke, mantap. Berangkat lah kita sana. Berangkat, cus. Tapi Jakarta doang sih. Ngarepin luar kota, jalan-jalan. Besok ke Jogja kita. Cari dulu sponsornya yang royal. Kalau lebih personal banget. Oke, berarti event paling dekat akhir Mei. Oke, siap, aman. Ya kebenaran kita juga tahu ya kita akan collab bareng di sana. Iya, benar. Semoga bisa seru, bisa lancar nanti. Afternya melanjutkan lagi gitu kan, ada next event segala macam. Iya. Oke, nggak kerasa udah lumayan rame ngobrol sama Kak Ayu. Ya Ayu aja kan. Ayu aja siap. Nah mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman builders, mau share your personal sosmed atau metersnya juga kira-kira mau apa kalau pada mau join atau gimana? Oke, thank you. Jadi kalau teman-teman builders tertarik buat coba kenal sama teman-teman lain gitu ya di tech, boleh banget itu join ke Meters event ya. Kalau misalkan pengen tahu eventnya itu ngapain aja, bisa cek di Instagramnya meters.id. Di situ bisa lihatlah nanti buat upcoming eventsnya gitu, atau websitenya metersindonesia.com juga bisa. Oke. Nah, kalau personal nggak dulu lah. Asik, sombong kata ini. Pilih kan. Ya juga balik sama teman-teman meter sih, kalau memang ada yang interest ya buat belajar Blok Dev, blockchain. Ya ini ada komunitas Blok Dev, itu teman-teman bisa banget ya join komunitasnya. Komunitasnya terbuka kan buat semua orang kan. Terbuka, jadi, gratis, forever. Ya jadi asik. Orang sales beda ya, jualin terus. Alhamdulillah lumayan gitu kan. So nggak kerasa builders, terima kasih lagi Ayu untuk kesediaan waktunya udah mampir di podcastnya Blok Dev kali ini. Tuh, dan juga terima kasih buat teman-teman builders yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dunia Web3 ataupun juga blockchain bersama kami di Blok Dev ID. Bisa mampir ke Telegramnya ataupun juga di website kami blokdev.id. Mari kita belajar bersama dan turut serta dalam membangun perkembangan teknologi Web3 atau juga blockchain khususnya di Indonesia. Saya Greenman Ron, izin pamit dari Blok Dev Talk kali ini. See you again builders. Bye bye. Bye bye, thank you.